Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Khair Musfida. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di sini. Dan saya ucapkan selamat datang dalam acara webinar Enhance Corporate Training Effectivities with Learning Management and Collaboration System. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan nih kepada Bapak Ibu selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, sebelumnya saya ingin mengingatkan, dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk menonaktifkan kamera dan juga mikrofonnya, agar acara ini dapat berjalan dengan kondusif. Dan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan tersebut di kolom chat, yang nantinya pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya bacakan dan akan dibantu jawab oleh para pembicara di sesi Q&A. Oke, kami juga mohon kepada Bapak Ibu untuk nantinya mengisi feedback form, di mana feedback form tersebut linknya akan kami share di kolom chat. Dengan mengisi feedback form tersebut, Bapak Ibu berkesempatan mendapatkan door prize dan juga akan mendapatkan slide presentasi, rekap Q&A dan juga rekaman pada pagi hari ini. Baik, pada webinar kali ini, Visiman berkolaborasi dengan Microsoft Indonesia akan berbagi solusi mengenai Learning Management and Collaboration System untuk dunia korporasi. Untuk pembicara yang hadir pada pagi hari ini akan ada Bapak Poni Halim selaku VP of Technology dari Visiman, kemudian akan ada Mbak Medina selaku Product Specialist e-learning dari Visiman, dan juga nantinya akan ada Bapak Denny Ika Kurniawan yang nantinya akan mengisi pada sesi demo. Oke, baik, tanpa berlama-lama nih Bapak Ibu, mari kita langsung mulai saja ke pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Poni Halim. Pak Poni, saya persilakan. Apakah Pak Poni sudah ada? Ya, sambil menunggu Pak Poni, saya ingin info ini untuk Bapak Ibu. Mohon mengikuti acara ini sampai dengan selesai, karena dengan sampai selesai ini kan nanti akan mengisi feedback form, akan ada sesi mengisi feedback form. Dari mengisi feedback form tersebut, Bapak Ibu akan mendapatkan slide presentasi, rekaman webinar pada pagi hari ini, dan juga rekapan Q&A. Nanti kan kita akan ada sesi Q&A, rekap Q&A itu akan kita compile dan akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu. Selain itu juga nanti akan ada sesi door prize, jadi bagi yang mengisi feedback form saja yang akan mendapatkan door prize senilai ratusan ribu rupiah. Makanya dimohon untuk mengikuti acara ini sampai dengan akhir acara. Oke, baik. Apakah Pak Poni sudah hadir di sini? Wait, oke. Nampaknya Pak Poni, oke. Ini sudah ada sini Pak Poni di sini. Halo Pak Poni. Ya. Halo. Oke, baik. Selamat pagi. Ya. Iya. Pagi Pak Poni. Ya, terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir ya hari ini ya. Baik. Saya. Oke. Sudah ready ya Pak ya? Ya, sebentar. Baik, sambil saya present slide saya. Terima kasih bagi semua peserta yang sudah hadir hari ini. Hari ini kita akan membawakan solusi untuk learning management system untuk korporasi dan bagaimana kita bisa meningkatkan effectiveness ya dari suatu learning management system dengan menggunakan LMS yang sudah memiliki kemampuan blended learning ya berbasis Moodle ya. Dan webinar kita hari ini disponsori oleh Microsoft dan Moodle HQ. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Dan maaf sebentar, sambil saya prepare slide-nya. Dan bagi yang nanti selama kita membawakan presentasi ini ya, jika membutuhkan jika ingin bertanya bisa langsung saja diketikkan di kolom chat. Dan kemudian kita akan menjawab di dalam selama sesi webinar ini, dan semua yang tidak terjawab jangan khawatir Bapak Ibu, semuanya tetap akan kita provide summary-nya ya di
summary Q&A yang akan dikirimkan ke semua ya, ke semua peserta pada saat webinar ini berakhir. Jadi memastikan sekali lagi ya, menyampaikan sudah disampaikan oleh host, tolong feedback formnya diisi, karena alamat email yang dipakai di feedback form itulah yang akan juga menerima summary dari Q&A kita pada pagi hari ini. Baik, ya, saya mulai. Maka di sini, ya terima kasih Denny sudah men-share slide-nya. Enhance corporate training effectiveness with learning management and collaboration with Moodle. Ya, next slide. Sebentar. Ya, kita sekarang ada di era yang kita tahu ya. Ya maaf. Oh ya, kamera saya sudah. Ya, kamera saya sudah muncul. Terima kasih. Ya, kita sekarang ada di era ya di mana semuanya serba dikerjakan online ya. Ya, ini adalah suatu unfortunate event untuk kita semua ya. Di mana pandemi COVID-19 ini ya sayangnya juga masih tetap ada sampai hari ini dan belum benar-benar berakhir. Ya, kita berdoa yang terbaik ya untuk negeri kita ya. Tetapi yang ingin kita sampaikan hari ini adalah bahwa pada saat ini adalah suatu fakta yang perlu kita terima bahwa kenyataannya semuanya bergerak ke online ya. Next slide. Kita bekerja dari rumah. Ya, kita bekerja dari rumah itu sudah menjadi suatu the new normal ya. Kemudian anak-anak kita juga ya sekolah dari rumah. Lalu bagaimana dengan sistem pendidikan ataupun kita bilang untuk meningkatkan kapasitas dari karyawan di dalam perusahaan kita? Bagaimana dengan rencana untuk corporate training yang ada di dalam company dengan kondisi seperti ini? Ya sama seperti di mana kita harus menerima kenyataan bahwa pekerja itu sekarang dari rumah, maka dengan demikian suatu sistem learning management system, suatu proses pembelajaran yang terus menerus ya untuk meningkatkan kompetensi dari karyawan kita, mau nggak mau juga ya harus tentunya tersedia secara online. Dan sebenarnya ini adalah di satu sisi lain adalah suatu kita bilang a good thing actually ya, karena dengan teknologi learning management system bagi korporasi, kita bisa menerapkan suatu culture learning culture yang sebenarnya lebih powerful, lebih berpotensi untuk meningkatkan skill dari karyawan kita dibanding masih dieksekusi secara tradisional. Karena kalau secara tradisional, setiap kali training diadakan, kita harus mengumpulkan karyawan di waktu dan tempat tertentu, menyediakan trainer, begitu, dan tentunya ini dibatasi oleh ruang dan waktu ya, dan juga biasanya akan ya perlu dijadwalkan terutama bagi perusahaan yang memiliki karyawan tersebar di seluruh Indonesia atau bahkan di luar negeri, sehingga proses learning ini menjadi suatu agenda yang ya tentu akan bisa sangat jauh dihemat ya, baik waktu maupun biayanya, jika kita memiliki suatu sistem pembelajaran jarak jauh, seperti layaknya sekarang anak-anak kita sekolah dari rumah, tetapi tentunya ya ditujukan untuk kebutuhan corporate learning. Ya. Jadi LMS ini menjadi suatu kita bilang LMS corporate ini menjadi suatu sarana yang sangat efektif untuk mewujudkan suatu corporate university di dalam perusahaan. Ya. Setiap perusahaan yang pada dasarnya sekarang sedang menjalankan kita bilang suatu cycle, ya, suatu proses learning cycle yang terdiri dari bagaimana membawa seluruh karyawannya untuk masuk ke dalam suatu transformasi digital. Ini menjadi agenda yang berdasarkan survei menjadi agenda paling penting dan paling tinggi prioritasnya dari setiap korporasi di seluruh dunia termasuk Indonesia, yaitu bagaimana mentransformasi seluruh workforce yang ada itu ke arah digital transformation ya, untuk siap menghadapi era industri 4.0 ini. Dan untuk itu sangat dibutuhkan proses perubahan yang kontinu. Itu tidak bisa semudah kita membalik telapak tangan. Itu tidak bisa sekedar kita membeli suatu produk dan kita terapkan dipakai di dalam perusahaan seperti kita mengimplementasikan suatu software dan lantas berfungsi. Ya, tidak bisa seperti itu. Transformasi digital ini adalah berbicara mengenai transformasi
mengenai aplikasi yang ada dalam perusahaan, ya, tetapi lebih besar berbicara mengenai transformasi people di dalam perusahaan. That's why learning management system itu menjadi sangat vital, ya, suatu proses pembelajaran kontinu yang kita bilang terus-menerus bisa diterapkan secara konsisten, ya, terukur hasilnya, dan tentu dengan biaya yang terkendali juga itu sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan ya jika ingin mencapai suatu proses digital transformation yang sukses. Ya. That's why solusi learning management system ini ada. Ya. Nah, next slide. Thank you, Denny. Ya, lalu apa saja yang biasanya ada di dalam learning management system ini? Apa saja digunakan untuk mengenable bagian dari digital transformation di section apa saja? Ya, itu dimulai dengan mengenable personal skill kita dengan skills ya kita bilang ya data driven decision making. Ya, jadi memastikan setiap personil itu mampu menavigasi atau membaca data-data di era digital ini, ya, kemudian mengenable karyawan kita dengan berbagai aplikasi dan teknologi yang terkini sesuai dengan yang diterapkan oleh company, ya, dan kemudian juga kita bilang skill set lain yang umum. Dan yang lebih untuk skill yang lebih tradisional tentu tetap dibutuhkan. Maksudnya skill set dalam kategori yang lebih tradisional tentu tetap sangat dibutuhkan karena itu timeless, seperti leadership, communication skills, ya, dan bagi perusahaan yang perlu menjaga compliance juga ya, seperti health and safety, risk management, ya, berbagai kita bilang pelatihan-pelatihan rutin yang perlu dijalankan supaya perusahaan tetap bisa mempertahankan compliance terhadap standar-standar industri tertentu, ISO ataupun mungkin standar-standar industri lainnya. Itu adalah materi-materi training yang paling banyak ya dipakai di dalam learning management system. Ya, dan tentunya juga ini bisa dimanfaatkan untuk membangun skill set yang lebih khusus ya bagi company, ya, bagi perusahaan. Dengan demikianlah proses digital transformation ini baru benar-benar bisa sukses dikerjakan di dalam perusahaan. Karena sekali lagi, it's not about the technology, it's about the people inside the company. Ya. Jadi justru yang perlu diperlengkapi adalah workforce-nya, karyawannya. Ya, kita ini orang-orang yang perlu di-upgrade ya agar perusahaan bisa sukses menjalankan suatu digital transformation. Baik, next slide, Denny. Nah, kemudian itulah di mana untuk hal inilah PCMan hadir ya. PCMan adalah Microsoft Gold Partner. Jadi kita memberikan solusi berbasis teknologi Microsoft, dan kita juga adalah Moodle Certified Partner di Indonesia, ya, Moodle Partner. Dengan predikat Moodle Certified Partner di Indonesia ini, kita banyak membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia ini untuk mewujudkan suatu learning management system berbasis Moodle yang sudah disesuaikan dengan learning culture dan kebutuhan dari company, ya. Dan kemudian berbagai teknologi-teknologi pendukung lainnya yang nantinya juga nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Medina di dalam slide selanjutnya, di dalam presentasi selanjutnya. Ya, PCMan sendiri berdiri sejak tahun 2000 dan kemudian kita sendiri kita adalah Microsoft. Ya, next slide ini, thank you. Ya, kita adalah Moodle Certified Partner. Kita sudah mengerjakan banyak proyek Moodle dan kemudian akhirnya kita diberikan penghargaan, diberikan predikat dari Moodle HQ sebagai Moodle Partner satu-satunya di Indonesia. Baik, lanjut lagi. Next slide ini, thank you. Nah, bagi yang belum mengerti ataupun belum tahu ya apa itu Moodle ya, kalau Moodle ini sangat populer di dunia pendidikan ya, Pak Ibu ya, jelas ya kalau kita bertanya kepada university ataupun yang mungkin sekolah ya, terutama university, apa itu Moodle, udah nggak perlu dijelasin lagi, semua udah tahu ya. Learning management system berbasis open source yang paling bisa dikatakan paling populer ya di dunia dan juga di Indonesia. Ya, dari data statistik terakhir yang kita dapat dari Moodle HQ, Indonesia itu masuk ke dalam kategori negara dengan jumlah Moodle site terbesar se-Asia Tenggara dan nomor 2 di seluruh Asia. Jadi yang pertama adalah India, ya.
dan yang kedua adalah Indonesia. Dan India sendiri pun hanya terpaut sedikit ya dengan Indonesia ya, sekitar 6 ribuan site. Jadi dari ukuran kita bilang pemakai Moodle, Indonesia sebenarnya termasuk salah satu yang terbesar ya. Bahkan untuk ukuran Asia Pasifik sekalipun ya, Indonesia termasuk yang dengan jumlah site yang luar biasa besar ya yang menggunakan Moodle. Memang mostly adalah university, tetapi sebagian dari itu juga adalah korporasi yang sudah menerapkan Moodle baik secara kita bilang self-sufficient, jadi dari company sendiri yang menginstal dan memakainya, tetapi juga maupun yang menggunakan professional services seperti yang disediakan oleh PCMan ya, ataupun mungkin institusi lain walaupun mereka tidak certified. Nah, di seluruh dunia tercatat sudah 220 juta usersnya totalnya, dan kenapa model ini bisa populer? Karena sifatnya open source dan sebagai open source yang sudah sangat matang ya, dari sisi dokumentasi, dari sisi community ya, maupun tentu dari prinsipalnya sendiri. Model kita disebutnya model HQ. Jadi model HQ itu adalah istilah yang diberikan kepada founder dari Moodle, mereka yang memayungi komunitas open source selama ini ya. Nah, mereka juga yang memberikan sertifikasi dan juga memberikan koordinasi untuk seluruh kegiatan dan expertise dari Moodle yang bisa Moodle expertise yang bisa dideliver oleh partner-partner dari seluruh dunia. Didukung dari juga oleh plugin. Ya, jadi namanya LMS ini kekuatan utamanya itu adalah di plugin. Boleh dibilang hampir seluruh teknologi modern yang ada, tools-tools yang ada, aplikasi-aplikasi modern yang ada, semua pada dasarnya yang ada hubungannya dengan learning management system, yang ada hubungannya dengan teknologi pembelajaran itu menyediakan plugin untuk Moodle, ya, karena it's the most popular one, ya. Dan dari sisi language pack juga sudah tersedia hampir 160 bahasa, dipakai di hampir 160 bahasa di seluruh dunia, ya. Kita sendiri di PCMan itu sudah mengerjakan localization untuk Moodle ini, sehingga kita sudah memiliki versi Moodle yang 100% berbahasa Indonesia juga. Baik, next slide. Nah, selanjutnya untuk mengenal Moodle lebih dalam ya, lebih jauh, dan juga nanti akan dibantu demo ya, presentasi oleh rekan-rekan kami dari PCMan, silakan ya. Medina, saya serahkan slide-nya untuk presentasi Moodle lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Poni perkenalannya dan penjelasannya. Selanjutnya saya izin share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke, apa screen saya sudah terlihat? Udah ya? Sudah, Mbak Medina. Oke, terima kasih Mbak Ida. Oke, kita masuk ke Moodle Product Overview. Jadi kalau untuk Moodle sendiri, produknya ini yang pertama adalah untuk enrollment nih. Jadi untuk enrollment-nya ini bisa kita lakukan secara manual ataupun automated. Yang dimaksud dari automated ini adalah di saat kita seperti mengintegrasikan ke suatu sistem HR, misalnya di suatu perusahaan. Atau mungkin juga kita bisa melakukan melalui Excel gitu ya. Jadi ini memastikan bahwa saat enrollment ini udah nggak perlu satu-satu lagi. Saat kita bisa melakukan secara otomatis, let's say saat onboarding karyawan misalnya, udah bisa dilakukan per batch gitu, atau juga bisa per kategori bidang pekerjaan mereka. Contoh tim HR kita assign untuk courses A, B, C, D gitu. Ini udah bisa dilakukan secara batch atau automated juga. Nah, yang kedua di sini adalah dynamic learning content. Jadi untuk Moodle sendiri sudah bisa support yang namanya interactive content dengan menggunakan H5P, SCORM, AICC, dan juga kita bisa mengambil dari external learning system lain dengan menggunakan LTI atau XPI protocols. Kemudian untuk yang ketiga, video, di sini embedded videos. Kita bisa mengambil video ini dari storage Moodle asli atau dari streaming services seperti Microsoft Streams atau YouTube. Kemudian untuk online exam, kita juga bisa menggunakan yang namanya random quiz. Jadi ini memastikan bahwa saat kita quiz ini, walaupun dilakukan dalam waktu yang bersamaan, pertanyaan dan jawaban dari setiap user ini akan teracak gitu. Jadi kita bisa meminimalisir cheating. Kemudian kita juga bisa mengintegrasikan dengan Kahoot.
Safe Exam Browser, dan AI Proctoring. Jadi kalau AI Proctoring ini nanti akan ada penjelasan lebih lanjutnya juga. Jadi kita bisa meminta bantuan AI untuk memastikan bahwa learners ini tidak mencontek selama ujian. Next di sini adalah report dan analytics. Kalau untuk report dan analytics, selain memang ada yang native, yaitu dari Moodle-nya sendiri, kita juga ada yang namanya custom. Jadi kita bisa menentukan dari awal kita mau dapat report dan analytics apa aja. Ini bisa dibantu oleh PCman. Dan selanjutnya juga kita bisa mengintegrasikan model ini ke IntelliBoard maupun Power BI. Next di sini adalah live learning. Jadi untuk support live learning, kita bisa mengintegrasikan contohnya ke Microsoft Teams ataupun video conference lainnya. Kemudian untuk forum, kita juga memang di Moodle ini sudah support untuk forum di dalamnya. Namun saat kita mengintegrasikan dengan Microsoft Teams, nanti thread discussion-nya juga akan ada muncul di Teams. Untuk assignment, biasanya kita melakukan integrasi dengan Turnitin untuk plagiarism or cheat detection-nya. Kemudian untuk plugins, ini very modular, jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Baik, untuk tampilan, jadi kita memakai plugins untuk Teams, single sign-on, gamification, certificate, jika memang bilang nanti seorang karyawan ini bisa mendapatkan sertifikasi setelah mereka menyelesaikan suatu journey courses gitu. Jadi bisa dapat certificate yang bisa di-share ke social media gitu. Kemudian payment gateway, jika memang seandainya di Moodle site ini akan ada transaksi pembayaran. Biasanya ini lebih fokus untuk MOOC atau Moodle yang memang dipakai untuk sistem pembelajaran terbuka. Kemudian juga kita bisa menginstal plugins untuk social media. Nah, next ada integration, biasanya kita bisa melakukan integrasi ke sistem HR ataupun sistem akademik. Dan next di sini adalah mobile learning. Jadi selain memang Moodle ini ada untuk versi websitenya, kita juga ada versi apps-nya nih, versi mobile apps yang bisa di-download melalui Google Play Store ataupun Apple App Store. Next. Oke, kita masuk berikut. Ini adalah jasa PCman sebagai Certified Moodle Partner. Jadi kita sebagai Certified Moodle Partner, yang pertama menyediakan jasa untuk integrasi. Integrasi ini bisa ke sistem HR yang ada di perusahaan Bapak atau Ibu. Kita juga bisa mengintegrasikan ke custom application juga, karena kan kita biasanya banyak nih aplikasi-aplikasi yang di-develop sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang kedua, ada konsultasi dan support. Kalau untuk consultation dan support, kita menyediakan jasa untuk performance tuning, manage hosting, dan juga admin, baik untuk training untuk admin maupun content creation. Next di sini adalah Teams customization. Jadi biasanya ini lebih untuk tampilannya bisa disesuaikan sesuai dengan brand identity perusahaan. Jadi untuk color scheme-nya, widgets-nya, ini bisa kita sesuaikan. Next di sini adalah plugins implementation, customization, automation, dan training. Jadi selain training untuk admin dan content creation, kalau untuk developer yang ingin memakai plugins di Moodle dan ingin mengetahui bagaimana cara pembuatannya, kita juga menyediakan jasa untuk trainingnya. Next di sini adalah branded Moodle apps atau kita biasa singkat sebagai BMA, karena memang untuk Moodle Certified BMA ini hanya bisa dikeluarkan dari Moodle Certified Partner. Nah, next di sini adalah tim customization yang kita udah pernah buat sebelumnya dari PCman, seperti contohnya di layar kami adalah untuk ITS, untuk Grade Nusa, beberapa klien kami ini tampilannya kurang lebih menjadi seperti ini. Jadi kan yang seperti kita tahu biasanya Moodle tuh tampilannya cukup kaku, cukup basic gitu. Kita juga menyediakan jasa untuk tim customization. Nah, berikut adalah bagaimana sih caranya untuk mengoptimize Moodle kita. Yang pertama adalah kita memakai Moodle yang versi paling baru. Nah, dengan kita mengupgrade Moodle dengan versi yang terakhir ini, apa yang kita dapat? Yang pertama adalah H5P, QR Code, dan Safe Exam Browser. Jadi kalau untuk QR Code ini memastikan saat kita login ini kayak kita login web WhatsApp ya. Jadi udah nggak perlu lagi masukin nomor atau password atau email, melainkan cukup scan QR Code. Untuk penjelasannya mungkin saya play sedikit aja, karena nanti untuk demo fullnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Jadi untuk H5P ini kelebihannya adalah kita bisa mengedit course content ini langsung dari Moodle site. Kita udah nggak perlu lagi yang namanya memakai aplikasi lain. Seperti mungkin kalau sudah terbiasa dengan SCORM, biasanya kan membutuhkan Articulate atau bahkan vendor lain. Jadi kalau seandainya kita mau mengganti pertanyaan atau jawaban, cukup sulit gitu. Sedangkan untuk H5P ini, kemudahannya adalah pastinya untuk cost, udah nggak perlu lagi yang namanya aplikasi baru. Ini semua bisa langsung dilakukan di Moodle dan bisa langsung dilakukan oleh instructors-nya sendiri. Kemudian juga kita bisa memastikan bahwa video ini di play dari awal sampai akhir sama user, karena kita bisa meng-disable kemampuan user ini untuk men-skip video. Tuh. Saya next. Nah, kalau ini adalah tampilan dari Safe Exam Browser. Apa kelebihannya? Safe Exam Browser ini biasanya kita memang pastinya gunakan untuk ujian atau quiz. Jadi dia memastikan bahwa saat quiz ini, user ini atau learners hanya bisa membuka satu tab browser, satu aplikasi ini aja. Jadi bisa dibilang kayak laptopnya atau PC-nya hanya bisa dalam waktu tertentu ini ngebuka quiz yang kita udah berikan aja. Ini sudah supported di Moodle versi yang terakhir. Nah, selanjutnya kita masuk ke performance and uptime. Jadi pastinya untuk mengoptimize Moodle, kita harus membangun Moodle ini di infrastruktur yang memang baik nih untuk Moodle. Kita akan membangun Moodle ini di database server yang kuat, data storage yang pastinya reliable, dan caching server yang cepat untuk memastikan bahwa Moodle ini selalu up dan selalu bisa diakses di mana saja dengan devices apapun. Oke, next di sini adalah run on trusted cloud model on Azure. Jadi kalau untuk Azure ini memang kita merupakan juga partner dari Microsoft. Jadi jika ingin menjalankan model on cloud, kita merekomendasikan menggunakan Microsoft Azure. Karena memang sudah proven baik untuk corporate ataupun education dengan cloud tech ini. Seperti fungsi-fungsi yang menurut saya juga memang sangat menarik adalah load balancing-nya, terus kemudian VM auto-scaling, performance monitoring, dan yang pastinya adalah terproteksi dengan additional protection dari Azure Security Services. Nah, next di sini adalah topologi dari distributed model system untuk bisa menangani concurrent user yang sangat besar dengan fungsi VM auto-scaling. Nah, next di sini adalah integrasi dengan Teams. Jadi untuk integrasi dengan Teams ini kelebihannya adalah dengan Office 365 kita bisa mendapatkan integrasi dengan Teams. Jadi untuk support live learning-nya ini bisa lewat Microsoft Teams. Yang kedua untuk PowerPoint slides. Jadi kita udah nggak perlu lagi yang namanya download courses-nya ke device kita, melainkan cukup dengan kita sign in ke Moodle-nya. Nanti kita bisa langsung lihat dari Moodle site-nya, nggak perlu di-download. Kemudian untuk dokumen aksesnya kita bisa menggunakan SharePoint. Untuk streams videonya ini kita juga bisa memakai Microsoft Streams. Nah, berikut adalah tampilan jika kita melakukan integrasi ke Microsoft Teams. Jadi kita bisa meng-custom nih apa aja yang mau kita integrasikan gitu. Mau di-custom atau mau secara semua features-nya di-enable juga bisa. Di sebelah kanan ini adalah tampilan kalau kita melakukan synchronize course di Teams ini akan muncul seperti contohnya adalah risk assessment Teams ya. Ini salah satu course yang ada di e-learning kami, di Moodle site kami, dan sudah muncul di Microsoft Teams. Next di sini adalah pastinya untuk create Teams meeting. Ini bisa kita langsung lakukan di Moodle site-nya. Dan jadi ini untuk memastikan bahwa memang kita support untuk sistem pembelajaran asinkronus maupun sinkronus, seperti itu. Tampilannya kurang lebih di yang seperti sebelah kanan. Nanti juga ini akan ter-recorded menjadi suatu activity di Moodle site-nya. Sama di sini juga bagaimana cara kita untuk membuat course Moodle di dalam Teams. Jadi ini benar-benar bisa dibilang kayak bisa diakses dari dua tempat gitu, dari Moodle maupun dari Teams. Oke, saya next lagi. Kalau ini adalah contoh dari integrasi ke Microsoft Office 365.
Jadi kelebihannya adalah seperti di layar saya yang foto sebelah kiri, ini adalah login with Office 365. Jadi kita udah nggak perlu lagi yang namanya bikin email atau password baru, melainkan ya udah cukup aja pakai login dengan akun Office 365 kita. Kemudian di sebelah kanan, ini contoh yang tadi saya sempat jelasin tentang PowerPoint. Jadi kita bisa langsung akses dari Moodle site-nya aja, udah nggak perlu di-download ke devices kita lagi gitu, nggak perlu dipelajarin dari tempat yang berbeda. Kemudian kita juga bisa mengambil dari video dari streaming services seperti Microsoft Streams tadi dan juga YouTube. Next, kita juga bisa melakukan integrasi ke video conference lainnya sesuai dengan kebutuhan. Dan yang pastinya menarik adalah mungkin kalau untuk perusahaan adalah untuk information system HR-nya ya. Jadi kita bisa melakukan integrasi ini langsung ke HRIS yang dipakai di perusahaan, baik SAP, HCM, ataupun Oracle, ataupun bahkan ya custom develop application lainnya. Jadi kelebihannya apa adalah pastinya untuk enrollment dan unenrollment automation. Jadi kita cukup melakukan di satu tempat aja nih. Kalau di sistem HR kita udah di take out, berarti di Moodle juga udah secara otomatis ter-take out. Jadi mereka berkesinambungan. Kemudian juga yang kedua adalah synchronize schedule, user, dan courses. Jadi kita bisa langsung nih men-sync nih schedule-nya kapan aja, perlu ngambil kelas apa aja. Kemudian yang ketiga adalah learners, activities, course, grades, assignment. Nah, kelebihannya adalah jadi kita udah bisa tahu nih secara langsung kira-kira progres karyawan ini udah sampai mana. Terus kemudian grades-nya bagaimana, assignment-nya sudah dibikin apa belum, seperti itu. Next ini mungkin saya jelasin sedikit aja, kalau untuk TalView ini kelebihannya adalah untuk AI proctoring. Jadi karena dengan keadaan WFH seperti ini atau dengan massive user, pasti susah nih untuk ngecek orang ini melakukan ujian dengan jujur apa enggak. Nah, kita bisa meminta bantuan AI untuk merekam sesi ujian ini dari awal sampai akhir, dan dia akan mendetek kira-kira ada kecurangan apa yang terjadi nih saat dia ngerekam. Contoh, mungkin yang foto di sebelah kanan terlihat dia akan match foto dan videonya. Jadi kayak foto identitasnya mereka dan video yang terekam ini sama nggak foto orangnya gitu. Kemudian juga suara, ada audio dari ada orang lain apa enggak. Seperti itu. Jadi kurang lebih dengan bantuan TalView ini kita bisa meminimalisir kecurangan seperti itu. Next, ini mungkin fokusnya lebih untuk edukasi. Biasanya untuk melihat originalitas sebuah karya tulis, kita menggunakan atau mengintegrasikan Moodle dengan Turnitin. Jadi kalau di video ini kita bisa lihat, oh ternyata dari karya tulis ini 89%-nya dari Wikipedia nih gitu. Berarti nggak original, bukan buatan dia gitu. Atau juga dari hasil translasi karya tulis lainnya. Next di sini kita juga merupakan partnership dari Wiris, sama ini juga lebih fokus ke education. Jadi ini lebih untuk membuat atau menulis formula matematika dengan mudah nih di Moodle site kita. Contohnya seperti yang ada di gambar. Nah, next di sini adalah Cloud Swift. Kalau untuk Cloud Swift sendiri, dia ini menggantikan ruang praktikum bisa dibilang. Jadi kita udah tidak perlu lagi menyediakan ruangan dengan komputer hardware, melainkan cukup dengan virtual lab dengan Cloud Swift ini. Jadi untuk software-software seperti Adobe, Microsoft Office, ataupun AutoCAD, ini juga bisa disesuaikan dengan software apa yang dibutuhkan di sekolah maupun di perusahaan gitu ya. Jadi kita bisa mengatur juga siswa ini berapa lama aksesnya atau learners ini berapa lama aksesnya. Dan untuk Cloud Swift ini akan menggunakan Azure Cloud. Jadi kita tidak perlu yang melakukan investasi hardware apapun. Karena bisa dibilang ini kayak kita memakai suatu VM untuk mengakses apapun software yang kita ingin learners ini gunakan. Ini merupakan tampilannya dari Cloud Swift. Nah, kita masuk ke mode mobile apps. Jadi memang kalau untuk Moodle sendiri, dia sudah ada yang namanya untuk mobile apps-nya. Untuk PCman sendiri, kita menyediakan jasa untuk branded Moodle apps. Kelebihannya adalah pastinya kita memastikan bahwa apps ini terlihat seperti
apps yang kita develop sendiri gitu. Jadi apps yang ready to use, yang sudah siap di branding juga, dan very unlimited nih untuk feature-featurenya. Jadi kelebihannya adalah saat kita menggunakan branded model apps ini bisa dibilang ini juga worry free karena sistemnya subscription. Jadi memang untuk maintenance-nya ini langsung dari model HQ. Jadi kita bisa dibilang udah nggak perlu menyediakan tim IT yang dedicated untuk ngurusin mobile apps. Jika memang ada updates, ada bug fixing ataupun new feature, ini bisa langsung kita assign, ini bisa langsung di-handle oleh model HQ-nya. Selain itu untuk tampilannya juga ini very customizable. Jadi ini kita bisa memunculkan logo perusahaan kita, bisa memastikan bahwa ini akan terlihat seperti aplikasi yang kita bikin sendiri. Kemudian untuk push notification, jadi untuk BMI ini juga udah bisa yang namanya mengirimkan push notification ke user devices. Bedanya kalau memang generic kan ada limitasinya nih, cuma 50 devices gitu. Nah, kalau untuk BMI ini unlimited. Kemudian juga untuk BMI ini kita bisa akses secara offline. Jadi kita bisa download dulu coursesnya saat kita terkoneksi dengan internet. Kemudian nanti saat kita tidak terkoneksi dengan internet, kita bisa sambil kerjain dulu tugasnya atau ujiannya, dan nanti dia akan tersinkron lagi saat kita terkoneksi. Kelebihan lainnya adalah nanti BMI ini akan langsung terintegrasi dengan Google Analytics. Jadi kita bisa melihat di mana dan kapan users ini mengakses aplikasi kita, bagaimana mereka berinteraksi dengan notifikasi yang kita kirimkan, apakah diklik, apakah dibiarkan saja gitu. Terus kemudian untuk coursesnya juga kita bisa ngelihat nih, kira-kira mereka tuh menghabiskan waktu untuk suatu courses nih berapa lama gitu. Nah, selanjutnya jika memang ada kebutuhan yang lebih custom lagi gitu yang tidak bisa dipenuhi oleh BMA, kita juga menyediakan jasa untuk custom model mobile app. Jadi untuk custom model mobile app ini lebih bisa dibilang seandainya maintenance-nya mau di-handle oleh perusahaan sendiri karena memang sudah ada tim IT dedicated, atau mau di-handle sama PC Man aja, ini bisa kita lakukan di custom model mobile app. Nah, kurang lebih dari ringkasan model mobile app itu adalah seperti table yang saya tampilkan sekarang. Jadi kalau untuk yang versi free ini hanya 50 devices, sedangkan untuk branded model apps dan custom model apps ini push notification-nya ini unlimited. Jadi tergantung berapa banyak berapa banyak karyawan yang ada di perusahaan. Kemudian juga untuk offline access to kontennya, tadi kan saya udah sempat jelasin nih, bisa di-download. Nah, kalau yang generic ini cuma 2, kalau untuk di BMA dan CMA ini unlimited, jadi mau seberapa banyak pun courses yang pengen kita download, bisa, selama memang di handphone ini ada memorinya gitu. Nah, tapi untuk maintenance, pastinya kalau BMA ini dari model HQ, sedangkan untuk custom mobile apps ini custom, meaning bisa dari perusahaan atau dari PC Man, seperti itu. Next, kita masuk ke report dan analytics. Jadi memang selain di model ini sudah ada report, namun kalau kita memang ingin yang lebih advance, kita bisa menggunakan IntelliBoard ataupun juga Power BI nih, kalau untuk analytics-nya juga. Nah, contohnya saat kita melakukan integrasi dengan IntelliBoard itu, mungkin saya kasih contoh ini aja. Nah, ini semua bisa kita langsung dapatkan dari dashboard model kita. Jadi memang untuk settingnya kita perlu assign dulu kira-kira untuk learners lihat apa, untuk instructors lihat apa, untuk manager lihat apa. Nah, nanti ini semua pas mereka login ke model site mereka udah langsung bisa ngelihat report dan analytics yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Contoh bilang untuk manager saya pengen lihat, oh saya pengen tahu nih site saya ini diakses paling sering jam berapa dan hari apa, supaya saya bisa assign mungkin waktu untuk bikin webinar, contoh seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat di foto yang sebelah kiri, aggregate site visit by day and hours. Ini kelihatan nih, harinya hari apa yang sepertinya paling biru gitu. Nah, itu adalah waktu yang paling ramai. Kemudian ini sebenarnya sangat komplit, sangat detail. Jika memang tertarik untuk tentang penjelasan lebih dalam tentang IntelliBoard, bisa hubungin kami. Nah, mungkin saya juga ingin jelaskan sedikit yang foto di sebelah kanan, ini adalah user site summary detail. Jadi kita bisa melihat nih,
orang ini join-nya kapan, udah visit berapa kali ke model site kita, kemudian time span-nya selama dia join tuh berapa lama, dan created account itu dari kapan. Dan kelebihan lainnya adalah dengan IntelliBoard kita bisa yang namanya mengirim report on schedule. Jadi let's say manager selalu minta, oh hari Rabu saya mau ya data A, B, C, D. Nah ini udah nggak perlu lagi nih setiap Rabu kita yang ngirimin, tapi kita bisa langsung secara otomatis bikin di IntelliBoard-nya kayak, oh setiap Rabu kirimin agregat site visit dari yang minggu lalu, contoh kayak gitu. Jadi ini very compatible untuk Moodle karena memang IntelliBoard sendiri adalah authorized partner dari Moodle. Saya next. Di sini kita juga bisa nih melakukan integrasi dengan Power BI. Jadi jika memang di perusahaan sudah melakukan investasi untuk Power BI atau Microsoft sudah terbiasa, kita juga bisa nih melakukan integrasi dengan Power BI. Memang untuk Power BI ini membutuhkan orang yang paham dengan data, namun kembali lagi sebenarnya tampilannya ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita, untuk datanya juga bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Next, berikut adalah beberapa klien yang memang sudah bekerja sama dengan PCman. Yang pertama adalah BCLD. Jadi BCLD di sini mewakili dari klien-klien kami yang lainnya dari perusahaan atau corporate learning. Jadi yang dilakukan BCLD dengan PCman adalah yang pertama membangun Moodle untuk corporate learning system on Azure. Jadi dia memang membangun Moodle-nya ini di sistem cloud. Yang kedua adalah premium theme customization, jadi untuk tampilannya agar sesuai dengan brand identity mereka. Yang ketiga, melakukan integrasi ke HR system mereka, kebetulan mereka memakai SAP dan Oracle. Integrasi ke custom develop application yang mereka sudah develop sendiri. Kemudian melakukan custom mobile application development dan juga training. Next di sini adalah UPH. UPH juga melakukan model version upgrade dan migration ke Azure. Azure VM Skillset atau Azure Cloud. Kemudian mereka juga melakukan performance tuning, single sign-on ke Office 365 karena mereka memang untuk perkuliahannya sudah terbiasa gitu ya, sudah familiar dengan Microsoft Office. Jadi memang untuk live learning-nya juga mereka mengintegrasikan ke Microsoft Teams. Kemudian mereka juga melakukan integrasi ke sistem student mereka yang kebetulan mereka menggunakan Oracle. Next di sini adalah Telkom University. Telkom juga melakukan model development di Azure untuk content development-nya dan learning management system-nya, melakukan tim customization, integrasi ke Office 365 apps, integrasi ke SharePoint sebagai dokumen management system mereka, integrasi ke student information system, custom develop application, dan untuk troubleshooting dan support-nya ini full services-nya by PCman. Nah, kita masuk ke Integra Office e-learning. Untuk Integra Office e-learning ini saya persilahkan untuk Pak Denny untuk menjelaskan tentang model package yang kita miliki ini. Silakan Pak Denny. Oke, terima kasih Mbak Medina. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan ya banyak hal tentang kemampuan dari Moodle. Bisa integrasi dengan Office 365, bisa integrasi dengan Power BI, Microsoft Teams, kemudian single sign-on, dan lain sebagainya, kemudian kemampuan-kemampuan dari model tersebut. Nah, dari sepanjang itu yang disampaikan oleh Mbak Medina tadi, itu semua kemampuan-kemampuan modelnya, itu saya hanya merangkum menjadi satu buah slide, satu buah slide, di mana kita bungkus itu semua menjadi satu buah package yaitu Integra Office e-learning. Nah, apa sih Integra Office e-learning itu? Integra Office e-learning adalah learning management system yang berbasis Moodle tadi dengan kemampuan-kemampuan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Medina. Itu kita package dengan Microsoft Azure sebagai infrastrukturnya. Kemudian kita integrasikan dengan Microsoft Office 365 atau Microsoft 365. Kenapa sih kita harus package dengan Microsoft Azure? Pertimbangannya tadi di slide sebelumnya oleh Mbak Media sudah dijelaskan ya. Pertama adalah kita bisa meningkatkan kemampuan dari LMS ini sendiri atau model ini sendiri. Yang mana
kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Microsoft Azure yang sudah tersedia banyak sekali di dalam Microsoft Azure untuk membantu Moodle untuk mencapai goals yang ingin dicapai gitu. Maksudnya contoh dalam dunia pendidikan atau di dunia korporasi itu untuk LMS merupakan sebuah aplikasi yang sifatnya fluktuatif atau kita tidak bisa prediksi aplikasi yang tidak stuck atau tidak stabil gitu ya, statis untuk performance-nya atau utilitasnya. Biasanya LMS ini sifatnya dinamis nih. Kadang-kadang user yang mengakses itu sedikit, kadang-kadang tinggi gitu, tiba-tiba tinggi. Nah, disitulah dibutuhkan sebuah infrastruktur yang scalable, yang fleksibel dan scalable. Nah, itulah kemampuan dari Microsoft Azure kita manfaatkan di dalam LMS ini yang kita namakan Integravis e-learning. Kemudian dari sisi availability, di mana kita tahu Microsoft Azure memiliki SLA 99,9%, di mana kita bisa memanfaatkan itu untuk menjaga aplikasi e-learning kita tetap up ya, meningkatkan uptime dari aplikasi e-learning kita. Dan integrasi dengan Office 365 yang tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Medina. Pertama kita bisa single sign on, kemudian kita bisa manfaatkan dari Microsoft Stream-nya untuk menampung atau menyimpan materi-materi training dalam bentuk video. Kemudian integrasi dengan Microsoft Teams untuk mengakses LMS-nya dari Microsoft Teams, kemudian forum, chat, diskusi, dan juga synchronize training dengan menggunakan Teams meeting. Dan juga kita juga bisa integrasikan dengan HRIS yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Yang sudah kita lakukan itu ada SAP, ada Oracle, dan juga ada Sunfish dari DataOn. Jadi selain itu juga misalkan ada yang customize, itu pun kita juga memungkinkan untuk kita integrasikan. Jadi semua tadi kemampuan-kemampuan yang ada di dalam Moodle yang sifatnya sebenarnya customize, itu kita sudah bungkus menjadi satu buah solusi bernama Integravis e-learning. Baik, mungkin saya lanjutkan dengan demo. Saya coba share screen-nya. Baik, semoga screen saya sudah terlihat. Ya, ini adalah tampilan dari Integravis e-learning yang kita bangun based on Moodle di dalam on top of Microsoft Azure. Jadi bagi yang bapak-bapak atau bapak ibu sekalian yang sudah familiar dengan Moodle sebelumnya, ini mungkin agak sedikit berbeda gitu ya. Tampilannya ini lebih dinamis, lebih modern gitu ya, tidak seperti Moodle yang pada umumnya. Jadi memang dari Integravis e-learning ini itu sudah include dengan custom theme-nya atau temanya, tampilannya kita sudah customize menjadi yang lebih modern. Nah, kita bisa langsung login. Di sebelah kanan ada tombol login. Di sini kemampuan dari integrasi dengan Microsoft 365 sudah muncul, yaitu single sign on, di mana di bagian bawah ada tombol Office login using your account on Office 365. Kita tinggal klik saja, kemudian memasukkan akun email kita di Office 365. Kemudian masukkan passwordnya. Jadi kita hanya perlu mengingat satu username dan password saja untuk mengakses masuk ke dalam Office 365 maupun ke dalam Integravis e-learning ini. Nah, di sini kita ada tampilan dashboard
utama dari integratif e-learning, di mana kita bisa melihat courses yang harus kita ikuti dan yang sedang kita ikuti ya. Di sini kita bisa lihat contohnya ada risk assessment, ada critical thinking, ada integratif business, LibreOffice, Teams, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa melihat courses atau training yang sedang berjalan, yang sedang kita ikuti, kemudian yang harus kita ambil di kemudian hari, atau yang sudah pernah kita ambil sebelumnya. Jadi kita bisa melihatnya semuanya. Kemudian di sebelah kanan, ini gambar bintang ini adalah level dari training kita. Jadi di sini kita bisa menambahkan fungsi-fungsi gamification, misalnya kita bisa buat peringkat-peringkat dari peserta training. Contohnya di sini saya masih di level 2 dengan poin 234 gitu ya. Nah, misalkan nanti saya sudah komplit activity ini, nanti akan naik ke level 3 dan seterusnya. Nah, di sini bisa digunakan sebagai salah satu pemicu untuk karyawan dalam mengikuti training. Jika nanti mereka ditambahkan gimmick-gimmick, misalnya ada reward, sesuatu reward gitu ya, misalnya itu bisa ditambahkan di sini. Kemudian di sini ada klasemen gitu ya, klasemen untuk siapa saja sih yang sudah masuk ke level 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita bisa lihat semuanya di sini. Kemudian kita juga bisa melihat siapa saja yang login di saat bersamaan, yang mengakses aplikasi Integra e-learning ini. Kemudian ada kalender yang bisa synchronize dengan Microsoft Calendar. Kemudian saya coba masuk ke salah satu course-nya. Ya, di sini saya masuk ke dalam course atau training yang bernama Risk Assessment. Di sini kita bisa baca-baca, misalnya ada pengenalan atau introduction tentang training-training ini, background-nya dan segala macamnya. Kemudian ada materi training dalam bentuk video yang mana kita bisa simpan di dalam Microsoft Stream. Microsoft Stream ini sudah include di dalam Microsoft 365 gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan fungsi Microsoft Stream untuk menyimpan file-file atau materi training dalam bentuk video, yang mana Microsoft Stream ini memiliki kemampuan yang mirip seperti YouTube. Ada fitur untuk kita bisa mengatur resolusi videonya gitu ya, tergantung menyesuaikan dengan bandwidth yang kita miliki. Dan yang membedakan adalah kalau YouTube itu adalah public video platform yang mana bisa diakses oleh semua orang. Nah, di dalam Microsoft Stream ini adalah sebuah private video platform yang hanya bisa diakses oleh internal karyawan dalam domain tersebut, dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Medina, bahwa kita bisa mengupload atau kita bisa memanfaatkan PowerPoint online yang tersimpan di dalam SharePoint online dalam Office 365 atau Microsoft 365 sebagai bahan pembelajaran dalam bentuk PowerPoint, di mana kita bisa langsung play PowerPoint-nya di dalam LMS kita tanpa harus mendownload terlebih dahulu kemudian membuka di dalam aplikasi PowerPoint yang terpisah. Jadi kalau biasanya umumnya yang sering kami temui itu yang mereka sudah memiliki LMS berbasis Moodle juga gitu ya, untuk materi training dalam bentuk PowerPoint itu biasanya kita perlu download dulu, kemudian kita buka di dalam aplikasi PowerPoint yang sudah terinstall di dalam desktop atau laptop kita.
Kemudian ada assignment, kalau misalkan ada karya tulis yang harus di-upload gitu ya, kita bisa tambahkan di sini fungsi-fungsi ini. Kemudian ada interactive learning berbasis SCORM. Ini adalah bentuk-bentuk interaktif. Contohnya ini video interaktif berbasis SCORM, di mana kita bisa memaksa peserta training untuk tetap fokus ke dalam video ini, kemudian harus melakukan aktivitas di video tersebut. Kemudian saya back ke sini, kemudian ada fitur H5P atau H5P, di mana ini juga mirip seperti yang tadi SCORM. Yang membedakan adalah di dalam H5P ini proses interaktif, proses pembuatan interaktivitinya itu bisa dilakukan oleh si instruktur atau si trainernya. Di mana yang di SCORM tersebut harus dibuat oleh si konten kreatornya, video kreatornya gitu ya, ditambahkan fungsi-fungsi interaktifnya. Di sini kita bisa bisa dilakukan oleh si trainer atau si instrukturnya. Di mana kita bisa memanfaatkan video yang sudah ada, entah itu kita ambil dari video yang sudah ada kemudian kita upload, atau kita ambil dari video platform yang lain, kemudian kita embed ke sini. Jadi pada saat kita mau melakukan interaksi, contohnya ini dalam video ini kita harus melakukan sesuatu, menjawab pertanyaan gitu ya. Jika jawabannya benar maka bisa lanjut, jika jawabannya salah maka kita harus kembali ke menit tertentu. Itu kita bisa atur, dan jika ini suatu saat mau kita edit fungsi-fungsi interaktivitinya atau kita mengedit soalnya gitu ya, pertanyaannya, kita tinggal langsung masuk ke dalam edit setting. Jadi si instruktur atau si trainernya itu bisa melakukan editing pertanyaannya langsung di dalam LMS ini tanpa harus dibawa atau request pada konten kreator. Contohnya yang tadi pertanyaan ini, saya ingin edit yang tadinya pertanyaannya, oke, ini contoh pertanyaan ini diganti pertanyaan baru misalnya. Jawaban baru 1. Nah, setelah kita edit, kemudian kita save. Dan pada saat kita masuk lagi ke dalam video tersebut, ya kita bisa lihat di sini pertanyaannya sudah berubah, pertanyaan baru, dan jawaban tadi sudah berubah menjadi jawaban baru. Jadi semudah itu untuk melakukan editing interactivity di dalam H5P. Dan satu hal lagi yaitu integrasi dengan Microsoft Teams, di mana di dalam courses atau materi training bernama Risk Assessment ini, saya juga bisa akses di dalam Microsoft Teams. Yang ini sudah terintegrasi, kita bisa lihat ini tampilan Microsoft Teams saya. Itu kita ada satu buah grup gitu ya, yang berisi materi pembelajaran
saya, materi training saya yang tadi risk assessment, yang tampilannya sama persis dengan apa yang ada di dalam Moodle. Kemudian jika saya ingin menambahkan misalnya, oh ya ini ada activity yang harus tatap muka nih secara online. Itu kita tinggal tambahkan saja di sini. Misal saya menambahkan sebuah activity. Oke, misal ya add activity, kemudian masuk ke label. Ya, di sini kita bisa lihat ada logo Microsoft Teams di sini. Jadi kita bisa langsung klik saja. Kemudian create meeting link. Nah, di sini kita bisa set nama trainingnya apa, kemudian kapan dilakukan trainingnya, tanggal berapa dan jam berapa sampai dengan tanggal berapa jam berapa. Kemudian kita bisa create meeting linknya. Di situ akan otomatis tercreate sebuah Teams meeting yang nantinya akan digunakan sebagai media untuk training tatap muka secara online. Nah, itu beberapa tadi fungsi atau fungsi-fungsi integrasi dengan Microsoft Teams. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa, saya lanjut ke dalam quiz. Contohnya. Ya, di sini kita bisa join di quiz yang bernama risk assessment. Nah, pada saat kita akan mengakses kuisnya atau examnya, kita diminta untuk mengaktifkan kamera. Ini tujuannya adalah sebagai tools untuk proctoring atau apa namanya, menjaga atau meminimalisir terjadinya kecurangan, misalkan mencontek atau dibantu oleh tim yang lain misalnya, atau membuka buku, atau ada pernah sempat meninggalkan ruangan dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa kita dituntut untuk menyalakan kamera, dan juga pada saat selama kita mengikuti exam ini, semua aktivitas kita yang terekam oleh kamera itu akan tercapture, dan itu secara berkala akan screenshot seperti itu. Nah, kemudian saya coba masuk ke view-nya trainer atau view-nya instructor. Di dalam view-nya instructor, kita sama seperti apa yang dilihat oleh si learner atau peserta trainingnya. Yang membedakan adalah di sini ada tombol editing yang hanya dimiliki, yang hanya bisa diakses, atau permission ini bisa diakses oleh instructor atau trainer atau teacher ataupun admin. Nah, kita bisa lihat report-nya di sini. Ada log, kemudian ada activity report, kemudian ada course participant, activity completion, kemudian ada statistik.
Nah, kita bisa melihat nih log activity yang ada di dalam course risk assessment ini. Kapan diakses oleh siapa, kemudian apa yang dilakukan, kapan waktunya, IP-nya berdasarkan ini dari web atau dari mobile, kemudian IP address-nya berapa. Kemudian ini ada activity report-nya. Kemudian ini course participant. Dan ini adalah activity completion. Jadi misal dalam sebuah journey training, kita harus melalui beberapa materi gitu ya, beberapa activity. Kita bisa monitoring di sini. Jadi si karyawan A ini sudah melakukan berapa activity dan sudah komplit berapa activity. Kita bisa lihat di sini reportnya. Kemudian kita juga bisa lihat statistiknya. Nah, statistik ini atau report ini sifatnya report dan statistik yang ada di dalam modul ini atau di dalam integrafis e-learning ini adalah native report dan native statistik yang mana melihat basic report saja. Jika ingin lebih advance, itu tadi sempat disampaikan oleh Mbak Medina di sebelumnya, kita bisa integrasikan dengan Power BI. Jadi bagi Bapak Ibu yang perusahaannya sudah memiliki Microsoft 365, itu kita bisa memanfaatkan fungsi-fungsi atau fitur-fitur dari Microsoft 365 untuk sebagai pelengkap dari integrafis e-learning ini dan menambah fungsi dari integrafis e-learning menjadi lebih powerful. Dan juga jika ingin membutuhkan advanced reporting, tinggal upgrade misalnya ke license tertentu atau tinggal add-on license Power BI-nya, kemudian kita bisa integrasikan ke sini. Nanti kita bisa lihat siapa saja yang bisa melihat report ini, itu bisa ditambahkan license dari Power BI-nya dan bisa di custom report-report apa saja atau statistik apa saja yang ingin dilihat, kemudian yang ingin dianalisa. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan demo dari integrafis e-learning. Next-nya mungkin bisa saya kembalikan ke Pak Poni atau Bu Ida sebagai host. Ya, terima kasih banyak Pak Denny, Pak Poni, dan Mbak Medina. Ini mungkin dari Pak Poni atau Mbak Medina masih ada yang mau ditambahkan? Iya, baik. Saya ingin menambahkan beberapa hal. Jadi, ya mungkin sambil menjawab pertanyaannya, saya akan tambahkan saja karena kebetulan saya lihat ya kita mengikuti dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nanti sambil kita menjawab pertanyaan, kita akan menambahkan semua poin-poin penjelasan maupun additional slides ya jika dibutuhkan. Baik. Beberapa juga sudah kita bantu jawab dulu ya. Jadi mungkin kita bisa highlight beberapa dan kita bisa jawab yang belum terjawab ya. Baik, baik. Ya mungkin kalau ya silakan Ida. Silakan Ida. Mungkin kita masih punya banyak waktu ya untuk tanya jawab ya. Iya. Ya Pak Poni, ini kan sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah Pak Poni bantu jawab ya Pak. Ya, nggak apa-apa, kita mungkin akan saya sampaikan bacakan yang secara belum. Iya. Nah, Ini ada Bapak, pertanyaan dari Ibu Erlina nih Pak Poni. Pak Poni, untuk kolaborasi Moodle X Azure ini bisa di-share redundant server cloud-nya jika main server cloud-nya down nih Pak? Iya, bisa. Jadi dengan sistem Moodle, terutama kalau kita terapkan di atas cloud ya, berbasis Azure, kita akan mendapatkan berbagai pelindungan yang berlapis ya. Jadi di sisi pertama, dari sisi infrastruktur Microsoft Azure sendiri sudah dilengkapi dengan distributed hypervisor, artinya jika sampai servernya down, sebenarnya otomatis dia akan spin up di server yang lain. Jadi sebenarnya kita bisa menganggap ya,
kita berjalan di atas platform yang sudah diurus lah, sudah di-take care lah urusan high availability dan disaster recovery-nya. Jadi dijamin servernya selalu up. Jika sampai servernya ada yang mengalami failure ya, di dalam infrastruktur Microsoft Azure sendiri kita sudah mendapatkan jaminan bahwa itu akan langsung di spin up lagi di server lain ya. Jadi kita tidak perlu lagi menghandle HA dan DR-nya. Tetapi kalau Ibu memilih untuk menjalankan modelnya secara on-premise, ya kita, PCMan tentu juga bisa memberikan jasa tambahan untuk memperlengkapi instalasi on-premise ini dengan sistem highly available tadi. Jadi jika server ada yang mati, akan ada yang menggantikannya maupun disaster recovery site-nya. Ya, backup data juga bisa kita jalankan secara reguler. Ya, model tentunya dilengkapi dengan sistem backup data. Tapi kalau kita menjalankan on cloud, kita juga bisa memanfaatkan di model di Azure itu adalah Azure Backup System ya, di mana kita bisa menentukan saja snapshot sesuai dengan waktu yang kita butuhkan untuk mengamankan data kita. Jadi pada dasarnya ya itu bisa dijalankan. Kalau di cloud hanya lebih mudah saja karena semua fitur-fiturnya sudah tersedia. Kalau di on-premises ya perlu ada investasi tambahan di awal saja ya Bu untuk mewujudkan semua itu. Baik. Oke. Ini masih dengan mungkin saya tambahkan dikit ya Pak Poni. Jadi Silakan. kalau ya kenapa PCMan kita merekomendasikan modelnya atau LMS-nya itu running on Azure? Karena benefit fitur scalability dan fleksibilitasnya. Jadi di mana kita bisa mulai dari yang kecil dulu, kemudian jika utilitasnya bertambah, jumlah user yang mengaksesnya bertambah, kita bisa men-scale out infrastrukturnya sehingga bisa tetap mampu mengcover workload yang tinggi gitu, di mana yang itu sulit diwujudkan jika kita menggunakan infrastruktur on-premise. Kalaupun bisa, itu investmentnya sangat tinggi gitu sih. Mungkin sekitar saya menambahkan sedikit saja, Pak Poni. Baik, terima kasih Pak Denny. Ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Oke, ini masih dari Ibu Erlina nih Pak Poni. Oke, ya. Apakah model ini juga bisa diakses via mobile device, iOS dan Android? Terus ada requirement minimal untuk menjalankan model dari sisi prosesor, RAM, dan bandwidth, baik jika digunakan di desktop maupun di mobile. Karena bisa diakses offline, berapa kapasitas minimum hard disk space free-nya yang harus disisihkan? Baik. Nah, untuk mobile apps, mungkin sambil Medina bisa menampilkan slide kembali dari branded mobile apps ya. Jadi untuk mobile apps, ya jawabannya sangat memungkinkan karena memang model ini menyediakan mobile apps berbasis Android maupun iOS ya, dan tersedia dalam versi yang generik. Jadi tidak perlu ada subscription fee-nya. Artinya sekarang juga sudah bisa langsung di-download ya. Kita bisa langsung masuk ke Play Store, coba search saja namanya Model Apps, itu Ibu sudah bisa download ya. Dan itu bisa diterapkan kepada any model sites ya. Nah, kita dari PCMan menyediakan jasa tambahan ya. Jadi dari Model HQ ini menyediakan jasa ya. Jadi sekali lagi software lisensinya tetap adalah gratis karena open source ya. Jadi artinya model application-nya secara aplikasi memang free. Nah, tidak ada biaya lisensi per user. Tetapi untuk model ini berfungsi, ya untuk model application ini berfungsi optimal, dia akan membutuhkan server tambahan untuk notification-nya. Dan juga kita perusahaan kadang kan tentu membutuhkan branding ya, supaya nama aplikasinya jangan model dong. Nanti karyawan kita download aplikasinya di App Store dan App Store, masa namanya model. Maunya namanya sesuai nama perusahaan kita lah ya, misalnya ini PCMan belajar atau ini PCMan Corporate University misalnya begitu. Nah, maunya kan waktu download aplikasinya sudah namanya PCMan LMS atau PCMan Learning System ya. Kita juga banyak membantu perusahaan yang biasanya mempunyai nama-nama khusus nih bagi aplikasi LMS internal mereka gitu ya, namanya lucu-lucu. Salah satunya ya seperti di Yayasan Bina Nusantara, mereka menamakan aplikasi mereka Belajar gitu ya. Kalau di ITS namanya My ITS Classroom. Nah, jadi dari sana kita bisa membuat
jasa branding ini disediakan dari model HQ langsung. Kita sebagai model certified partner Indonesia pada dasarnya sebagai representatif dari mereka, nah kita menyediakan jasa subscription. Ini sifatnya subscription. Kenapa subscription? Karena ini ada perlu mengoperasikan model notification servernya yang mengirim notifikasi ke setiap mobile device itu. Tapi tidak dihitung berdasarkan jumlah user. Jadi one time fee, single fee per tahun untuk memaintain branding ini. Jadi setiap kali ada aplikasi model ada update aplikasi baru, model HQ kemudian akan membranding ulang ya aplikasi mobile versi baru itu dengan logo dan semua setting warna dan berbagai customization yang sudah kita pilih ya, yang kita mau, sehingga nanti di App Store maupun Play Store muncul juga ya versi barunya bisa diupdate oleh karyawan ya. Jadi artinya subscription services untuk branded mobile app sebenarnya bukan kepada produk softwarenya, tapi lebih kepada jasa yang disediakan oleh model HQ untuk secara terus-menerus memaintain supaya aplikasi kita ini tetap ada di App Store dan Play Store. Asal tahu ya Bapak Ibu, untuk menjaga sebuah aplikasi supaya tetap ada di Apple App Store itu nggak mudah ya, karena Apple App Store itu terkenal sangat cerewet, sangat compliance ya, bentar-bentar bisa dikirimin survei yang harus dijawab gitu ya, terlambat menjawab bisa tiba-tiba aplikasi kita hilang dari App Store. itu tidak mudah ya, tidak mudah memaintain suatu aplikasi itu tetap ada di App Store. Dan waktu kita menyerahkan logo kita, menyerahkan branding kita ya, model HQ ini harus memastikan itu comply ya. Sedikit saja logonya itu sama dengan punya orang lain langsung ditolak sama App Store, sama Apple App Store ya, mereka sangat cerewet. Jadi hal-hal seperti itu di-maintain oleh model HQ ya. Jadi that's why kenapa ada jasa tahunan ya untuk branded mobile apps ini. Ya, jadi model notification servernya disediakan oleh model HQ, proses brandingnya juga disediakan oleh model HQ, proses compliance dari aplikasi kita kepada Apple App Store maupun Android Play Store, itu dua-duanya semuanya juga udah di-maintain oleh model HQ, dan ini menjadi satu biaya subscription yang dijual ya kepada setiap perusahaan yang mau memiliki model mobile app yang sudah dengan nama aplikasi sesuai kebutuhan perusahaan. Tapi kalau sekedar ingin mencoba fungsinya dulu, ya bisa langsung download saja aplikasi generic modelnya, itu free ya, tidak ada kaitan biaya apapun, tetapi ya fungsi notification-nya belum jalan. Ya, dan kemudian di branded model app juga kita bisa mendownload ya. Nah, ini salah satu keunggulan ya, mungkin tadi sudah dijelaskan Bu Medina juga tentunya. Dengan branded model app ini kita bisa mendownload materi-materi learning. Ya, sang karyawan bisa mendownload materi-materi learning itu saat mereka lagi punya koneksi data atau lagi di kantor ya. Di-download dulu, download. Nanti mereka baru mengkonsumsi pelajarannya pada saat mungkin lagi nggak ada koneksi data, atau ya minimal tidak menghabiskan data mereka ya, karena bisa diakses secara offline saja atau di dalam perjalanan panjang yang tidak ada koneksi data. Ya, itu hal-hal yang menjadi kelebihan dari branded model app. Ya, silakan Bu Ida. Ya, oke, kita kembali ke Ida ya. Tadi yang menjawab. Oke, kita ke next question ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Bagas Rudi dari PT Wiska. Selamat pagi, untuk menggunakan multi server, bagaimana kebutuhan server untuk sekitar 10.000 pengguna? Nih, ambil kasusnya diakses dalam waktu yang bersamaan. Lalu spesifikasinya seperti apa untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Baik, nah ini kebetulan memang saya tunda karena ini pertanyaannya sama dengan bagian 2 dari pertanyaan Ibu. Maaf tadi sebelumnya Ibu Eka Elina. ya? Bu Elina ya, jadi bagian kedua dari pertanyaannya kan mengenai spesifikasi juga ya. Ya, jadi sekaligus menjawab semua banyak peserta saya lihat yang menanyakan hal yang sama. Spesifikasi model ini bisa jalan di server seperti apa ya, spesifikasinya seperti apa, kalau saya punya 10.000 user, spesifikasinya seperti apa ya. Sekali lagi mungkin memang tidak bisa satu jawaban memenuhi semua, tetapi pada dasarnya seperti ini. Model pada dasarnya bersifat open source dan sangat scalable ya. Dia bisa dikonfigurasi dengan sesuai dengan jumlah user yang kita ingin bisa layani. Jadi patokannya itu sebenarnya bukan lebih kepada jumlah user, tapi jumlah concurrent users-nya. Saya ambil contoh,
Kalau kita punya 10.000 karyawan, berarti kapasitas Moodle server yang harus dibangun itu seperti apa? Betul, bisa menampung data untuk 10.000 karyawan, data itu cukup simpel, tetapi 10.000 user itu biasanya secara umum ya itu antara 10-20% adalah jumlah user yang akan mengakses secara bersamaan dalam satu waktu, ya dalam 5 menit lah misalnya. Dalam 5 menit yang bersamaan ini ada berapa user yang akses sih? Kan tidak mungkin juga 10.000 user itu berbarengan semuanya mengakses ya. Seperti ujian nasional gitu ya. Itu kasus khusus gitu. Jadi artinya biasanya kita mensuggest kalau memang ada 10.000 user, ambillah angka 10-20%. Nah itulah concurrent users-nya. Jumlah users dalam satu saat yang maksimal dipakai. Nah setelah mendapatkan jumlah concurrent users-nya, Moodle itu punya sizing ya, punya sizing, ada rumus sizing yang ada. Itu nanti bisa dibantu dari rekan-rekan memberikannya. Ada rumusnya lah gitu untuk menentukan, oke, berarti kalau concurrent user yang 200 ya sebaiknya spesifikasi servernya sekian CPU, sekian RAM ya, dan sekian storage. Nah, yang saya ingin highlight adalah begitu concurrent usernya itu mulai mencapai 500. Jadi artinya 500 nih kalau kita ambil angka minimal ya 10% ya, berarti pada saat suatu perusahaan itu sudah memiliki 5.000 karyawan ke atas ya. Berarti kan concurrent users-nya itu berarti sudah harus 500 ke atas ya. Bisa 1.000. Dalam contoh ini 10.000. Ya, kalau 10.000 berarti concurrent users-nya sudah mencapai 1.000. Nah, begitu kita mencapai angka 500 ke atas, itu disarankan switching. Sistemnya tidak lagi menggunakan sistem monolitik dari Moodle, tapi menggunakan distributed. Nah, distributed ini boleh, Medina pinjam slide-nya, kamu pindah ke slide yang ada gambar topologi kita ya, on Azure. Ya, sistem distributed ini itu membutuhkan load balancer. Karena sistem distributed ini, Moodle servernya itu perlu lebih dari satu. Database-nya terpisah, dan caching sistemnya juga terpisah. Jadi di depannya itu ada Moodle server yang bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan saja. Ya, jadi kalau butuh 1.000 ya kita bisa start dengan 2 VM saja, dua Moodle server saja. Wah, saya butuh lebih nih, 1.500, 2.000, terus nggak ada masalah. Moodle servernya bisa ditambah saja. Nah, dengan Moodle server ini ditambah terus, kita perlu load balancer di depan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita memang sarankan ini dikerjakan di on cloud ya, menggunakan misalnya Microsoft Azure. Karena Microsoft Azure memiliki fitur Azure Load Balancing dan VM Scale Set yang sudah proven ya untuk Moodle ya. Jadi memang sudah banyak kita terapkan juga di berbagai company dan institusi, terutama institusi pendidikan. Kalau institusi pendidikan itu jumlah mahasiswanya kan ya 10.000 itu hal yang biasa. Ya. Kita banyak membantu institusi pendidikan yang jumlah mahasiswanya sampai 30.000, 50.000. Mereka membutuhkan concurrent system yang tinggi. Ya. Dalam satu saat bisa diakses secara simultan oleh 10.000 users, misalnya seperti itu. Maka membutuhkan sistem distributed seperti ini. Nah, kalau sistem distributed seperti ini nggak bisa pakai rumus biasa lagi, ini perlu di-sizing oleh kita ya sebagai konsultan dari Moodle, membantu memberikan sizingnya. Nah, ini sebaiknya VM servernya ada berapa, tapi yang jelas ada load balancernya. Kalau kita menggunakan Microsoft Azure, keuntungannya kita bisa menyalakan auto scalingnya. Artinya, kalau jumlah user concurrent-nya ini bersamaan mengaksesnya itu misalnya masih 500, dia bisa turun, jadi tinggal satu VM saja. Begitu nanti concurrent usernya banyak akses, dia baru spin up server kedua. Wah, lebih tinggi lagi, dia nambah lagi server ketiga, dan seterusnya gitu ya. Jadi sistem kita menjadi scalable ya, tidak menghabiskan biaya, istilahnya semua server nyala, nggak kepake 24 jam, padahal user yang akses sedang sedikit. Dia bisa menyesuaikan saja ya, kebutuhan komputasinya sesuai kapabilitas yang dibutuhkan. Ya, saya rasa itu menjawab sekaligus semua pertanyaan mengenai berapa besar sizing yang dibutuhkan. Ya, kalau sizing sederhana itu nanti bisa diberikan di dalam sesi summary Q&A, itu adalah yang monolitik ya, jadi single server yang dirancang untuk concurrent users yang ya di bawah 500 ke bawah. Jadi kalau jumlah karyawannya masih beberapa ribu karyawan saja ya masih bisa lah ya menggunakan yang monolitik. Nah, itu ada rumusnya. Sekian concurrent users itu menggunakan sekian CPU dan sekian RAM. Ya nanti ya Denny dan Medina pastikan saja ya ada kita memberikan rumusnya. Tapi sekali lagi saya remind di situ nggak akan ketemu kalau yang sudah 10.000 ya, karena kalau sudah 10.000 perlu beralih ke sistem
distributed seperti ini, dan distributed seperti ini memang perlu dilakukan assessment dan kita membantu membuatkan spesifikasinya. Ya, terima kasih, semoga menjawab. Silakan Ida, next questions mungkin. Oke, Pak Poni, kita mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Baik. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Akrom. Selamat siang, izin bertanya, model ini apakah bisa di custom untuk KPI sistem nih, Pak Poni? Baik. Ya, sekali. Jadi di dalam Moodle itu mempunyai kita bisa lakukan dengan dua cara. Ya. Satu cara pertama adalah menggunakan gradebook dari fitur gradebook daripada Moodle. Fitur gradebook daripada Moodle ini itu bisa digunakan untuk memberikan penilaian berdasarkan komposisi-komposisi pembelajaran. Misalnya, kalau dia sudah melihat materinya, ya videonya, udah nonton aja, mungkin dikasih nilai berapa. Dia berhasil menjawab kuis di bagian ini, lulus dengan sekian persen, dia dapat nilai berapa. Dia ada submit tugas, dia mendapat nilai berapa. Itu semua bisa dibuat rumusannya sesuai dengan apa yang kita mau terapkan sebagai kriteria penilaian. Moodle sangat terkenal untuk hal ini karena gradebook-nya sangat fleksibel, bisa menyesuaikan dengan sistem penilaian yang benar-benar custom sekalipun ya. Nah, yang kedua adalah menggunakan customization services dari kita. Nah, kita juga banyak membantu mengcustomize Moodle ini untuk KPI untuk kebutuhan KPI ya di dalam perusahaan. Jadi pada dasarnya kita bisa memasukkan komponen-komponen yang tidak ada di dalam Moodle. Kalau Moodle kan pasti berdasarkan data-data yang ada di dalam dia aja. Misalnya mungkin kapan dia mengambil pelajarannya berapa banyak, dia nonton video, ini videonya udah nonton berapa, dia menjawab kuis, dia sudah, ya kan kuisnya sendiri tentu juga sudah ada di dalam Moodle. Nah, tapi bagaimana kalau data-datanya ada di luar? Kehadiran, absensinya dia, gitu ya. Lalu mungkin ketepatan dia mengerjakan berbagai tugas di dalam perusahaan ya. Mungkin achievement yang lain. Itu kan semua eksternal data. Nah, ini tentu kita di Moodle kita bisa buatkan customization supaya berintegrasi di mana eksternal data ini disediakan. Mungkin dari aplikasi lain, mungkin berupa form yang perlu diisi oleh manajernya ya. Itu semua bisa kita kembangkan ya di dalam customization services dari Moodle. Ya, begitu Ida ya. Saya juga ini ada sebelum akhirnya saya juga mau ambil inisiatifnya, ada beberapa juga pertanyaan mengenai materi ya. Ini penting juga soalnya. Saya ingin mengulang saja. Mungkin Medina bisa sambil bantu menampilkan browser ya ke skillsoft.com ya. Ya, sambil Medina membantu untuk masuk ke layar utama dari skillsoft.com, saya ingin menjawab pertanyaan ini. Jadi, apakah Moodle menyediakan bimbingan atau sistem pembelajaran? Kalau kita mau membuat materi training di Moodle itu seperti apa? Lalu materi trainingnya udah ada yang jadi belum? Gitu. Bagaimana kalau kita ini belum memiliki expertise untuk hal itu? Apa yang Moodle bisa jawab? Nah, di sini saya menjawab dari sisi perusahaan Pisimen. Jadi pada dasarnya Ibu dan Bapak yang bertanya mengenai materi-materi training, yang pertama, Pisimen menyediakan pelatihan training services. Ya, nah pelatihannya itu adalah ada admin training itu untuk mengequip ya Bapak dan Ibu supaya bisa mengadministrasi si Moodle ini. Jadi Moodle-nya sendiri open source, ya Moodle-nya sendiri open source gratis. Tapi kan jasa trainingnya ya maaf tentu tidak gratis ya Bu. Itulah yang kita jual Pisimen-nya. Kita menjual jasa customization, kita juga menjual jasa pelatihan, dan kita juga menjual jasa supportnya ya, men-setup Moodle sistemnya. Moodle-nya sendiri gratis. Nah, pelatihan-pelatihan ini salah satunya adalah Moodle admin training, yaitu mengequip Bapak Ibu supaya bisa mengadministrasi ya si Moodle ini dari hari ke hari, memasukkan materi pelajaran, menghasilkan report, dan bagaimana menambahkan user dan sebagainya. Ya. Nah, yang kedua training kita sediakan bernama Content Creation Workshop. Content Creation Workshop ini adalah mengequip ya para peserta training untuk dapat membuat materi
training berbasis digital untuk Moodle, gitu, menggunakan teknologi tadi H5P salah satunya ya, video interactive learning. Oh, nah ini sangat cocok kalau perusahaan Bapak Ibu ini belum terbiasa dengan digital LMS seperti Moodle ini, tapi punya materi-materi training materi-materi tradisional udah jadi. Kita punya sih PowerPoint-nya dulu digunakan untuk materi pembelajaran tradisional gitu ya, tatap muka. Ada materi PowerPoint-nya, ada PDF-nya. Bahkan ini ada contoh-contoh activity quiz-quiz manual yang masih mungkin berbentuk kertas atau masih berbentuk form begitu. Nah, ini bagaimana ya kita terjemahkan menjadi suatu digital course. Nah, itu paket pelatihan ini akan sangat cocok. Ini paket pelatihan ini pada dasarnya itu mengequip para peserta training untuk dapat mengubah materi-materi standar ini. Video, PDF, PowerPoint, bagaimana kita bikin jadi interaktif video seperti yang tadi didemokan. Padahal kita cuma punya video biasa aja. Bahkan kalau perlu video dari YouTube ya. Video dari YouTube ini penjelasannya bagus sih. Kita mau pakai video YouTube ini, kemudian setelah menit kelima keluar ya pertanyaan seperti ini. Nah, keluar ya pertanyaan seperti ini. Kalau dia lulus, baru lanjut lagi ke section selanjutnya. Kalau dia gagal jawab, suruh ulang lagi tuh video dari depan. Lalu kemudian di bawah nanti, kita mau membuat assessment nih, pertanyaan-pertanyaan, supaya dia bisa jawab. Nah, dengan mempelajari content creation workshop, kita akan mempelajari hal ini, dan juga sistem question bank dari Moodle. Question bank dari Moodle itu, dia bisa membuat kategori pertanyaan, subkategori, dan kita bisa membuat set-set pertanyaan yang begitu disajikan pada saat ujian diberikan pada user, ya tes diberikan pada user, itu dia akan mengacak. Dia bisa mengambil dari satu set, mungkin 50 pertanyaan, tapi dia cuma memilih secara random 10 pertanyaan dari kategori tersebut. Dan pertanyaan tersebut itu dimunculkan pun bolak-balik lagi, ya, nggak sama gitu urutannya. Dan belum tentu begitu peserta training itu mengambil yang kedua kali pertanyaannya sama, karena dia bisa aja ngacak dari dia mengambil secara acak dari 50 pertanyaan tadi. Jadi bisa aja dia mendapatkan pertanyaan yang berbeda lagi. Bahkan jawabannya ya, kemarin jawaban yang benar itu di A. Kali ini muncul pertanyaannya sama sih, tapi jawaban yang benarnya sudah pindah ke D. Begitu. Jadi dia bisa mengacaknya seperti itu. Nah, itu semua akan didapatkan di dalam content creation workshop. Jadi itu sangat cocok kalau perusahaan Bapak Ibu sudah punya materi-materinya. Nah, tapi kalau materinya pun belum punya, ya udah ada nggak sih yang jadi aja untuk skill-skill umum? Nah, salah satunya kita juga adalah authorized reseller untuk Skillsoft ya. Skillsoft ini pada dasarnya seperti yang ditampilkan di layar ini, dia menyediakan courses ya. Bisa diklik di bagian courses ya, Medina. Diklik bagian courses. Yes. Nah, itu kategorinya. Begitu banyak kategori ya. Business operation, customer service, leadership, management. Jadi berbagai courses yang sifatnya curated. Jadi ini bukan suatu courses yang sifatnya statik. Ini diupdate terus-menerus sesuai dengan metodologi, sesuai dengan hasil riset ya dari istilahnya konsultan praktisi konsultan HR sedunia ya. Jadi dia meng-curated gitu ya di business operation misalnya ya, atau leadership. Kalau kita masuk lagi lebih ke dalam bisa diklik aja sih Medina salah satu apa saja boleh. Itu akan keluar course-course yang sifatnya lebih spesifik lagi ya. Ini tersedia dalam course yang kita bilang ya sangat ekstensif dan diupdate terus-menerus. Ya, jadi di enhance terus-menerus kontennya. Nah, kita bisa berlangganan saja. Ya, perusahaan kita bisa berlangganan saja kepada layanan Skillsoft ini. Langganannya pun bukan per course, tapi per kategori. Kita mau business operation ya, untuk sekian users, ya sudah, biaya langganannya sekian. Seluruh courses yang ada dalam kategori itu tersedia sudah. Nah, seluruh courses yang ada di Skillsoft ini bisa diakses langsung maupun menjadi konten di dalam model LMS kita. Jadi kita bisa punya kombinasi ya di dalam model LMS kita. Courses-courses yang udah jadi dari Skillsoft misalnya, sama courses-courses yang kita buat sendiri gitu dari content creation training tadi. Alternatif lain, kami juga menyediakan custom creation courses bekerja sama dengan The Australian Training Program, ya ATP. ATP ini adalah institusi yang merupakan anggota IBSA dari Australia, di mana mereka ini pada dasarnya menyediakan suatu proses pembelajaran, ya ini ya, Australian Training Products, ya ATP. Jadi kita juga ada authorized representative dari ATP di Indonesia.
ATP ini adalah anggota dari IPSA Group. Pada dasarnya IBSA ini menyediakan kita bilang the Australian Training Framework. Jadi mereka punya kita bilang platform framework lah ya, bagaimana membuat sebuah training yang efektif. Nah, bagi yang memang tertarik ya, maksudnya untuk membuat courses ya bagi di dalam perusahaannya, custom courses yang mau mengikuti Australian Training Framework ini. Nah, kita juga bisa nanti connect-kan ya. Mereka bisa memberikan jasa custom bagaimana membuat materi-materi pembelajaran yang sudah sesuai standarnya si Australian Training Framework ini. Ya, ini adalah dari produk jasa ya dari Australian Training Product, baik ATP. Nah, jadi itu yang kita bisa lakukan. Atau mau lebih custom lagi, kita juga bekerja sama dengan konsultan HR Unique Consulting. Yang kita bisa konekkan juga, beliau bisa memberikan jasa-jasa konsultasi ya, untuk bukan hanya mengenai materi training, tapi bagaimana mau membangun suatu corporate university culture di dalam perusahaan, bagaimana mau mengimplementasikan suatu corporate university system yang baik di dalam suatu company. Nah, ini kita juga bisa berikan ya, lewat Unique Consulting. Unique Consulting ini banyak membantu korporasi-korporasi di Indonesia, baik pemerintah maupun swasta, BUMN besar maupun perusahaan swasta yang besar, untuk membangun ya suatu corporate university, suatu proses divisi yang secara berkesinambungan itu memberikan pemberdayaan kepada sumber daya manusia dalam suatu perusahaan secara kontinu ya, dan sesuai dengan semua kita bilang the latest corporate learning methodology yang ada, gitu. Ya. Yaitu berbagai services yang kita bisa bantu berikan juga jika memang arahnya ke sana. Baik, ya itu saja dari saya. Kalau masih ada waktu, silakan boleh menjawab pertanyaan. Tapi kalau tidak ada, sekali lagi, ya Bida ya, semua pertanyaan pastikan kita akan summarize juga ya di Q&A. Silakan saya kembalikan ke Ida. Thank you. Thank you Pak Poni. Mungkin kalau untuk sesi Q&A sudah cukup sampai di sini Pak Poni karena waktunya terbatas. Oke, kalau begitu mungkin ada conclusion dari Pak Poni atau Pak Denny atau Mbak Medina nih sebelum kita ke sesi berikutnya. Silakan Medina, Denny. Coba nih mana Mbak Medina atau Pak Denny bisa kasih kesimpulan. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Ini MC-nya yang diminta ada beberapa orang soalnya, jadi bingung kan. Oke. Terima kasih Ida. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah join di dalam webinar kami hari ini dari awal sampai dengan saat ini. Berikutnya nanti masih ada satu sesi yaitu door prize ya, atau ya lucky draw. Nah, sebelum itu intinya adalah dari webinar ini kami ingin menyampaikan bahwa LMS itu kita tidak hanya bisa diwujudkan untuk solusi, tidak hanya solusi untuk edukasi atau dunia pendidikan, akan tetapi juga kita bisa manfaatkan LMS ini untuk dunia korporasi. Pastinya ada beberapa penyesuaian yang mana ini dibutuhkan untuk dunia korporasi. Dan Integrafis e-learning sebagai sebuah solusi untuk learning management dan collaboration system yang kami bangun di atas menggunakan platform Moodle di atas Microsoft Azure. Kenapa di situ ada kata collaboration? Biasanya kita mengenal LMS gitu ya, Learning Management System. Di kami Learning Management and Collaboration System, karena kita LMS kita Integrafis e-learning ini kami bangun bukan hanya sekedar untuk mendeliver training, akan tetapi juga sebagai media untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan juga kita bisa mewujudkan blended learning
gitu ya, menggunakan integrasi dengan Microsoft 365. Dan LMS ini dibangun di atas Microsoft Azure dengan yang tadi sudah sempat disampaikan, bahwa kita memanfaatkan fitur-fitur dari Microsoft Azure yang sudah sangat lengkap dengan uptime yang tinggi, SLA yang tinggi juga, dengan kemampuan fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi juga, sehingga ini mampu untuk menjawab kebutuhan penggunaan LMS di korporasi maupun di dunia pendidikan dengan jumlah user yang tinggi, kemudian concurrent usernya yang mungkin dinamis ya, kadang tinggi, kadang stabil gitu. Nah, Microsoft Azure ini sangat mendukung untuk scalability dan fleksibilitasnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Ida. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ida sebagai moderator, silakan. Oke, thank you Pak Denny. Mungkin kita langsung ke next session. Ini kita akan ada pengisian feedback form seperti yang tadi saya info. Dengan mengisi feedback form ini, Bapak Ibu akan mendapatkan slide presentasi, rekapan Q&A, dan juga rekaman webinar pada pagi hari ini. Dan juga selain itu, Bapak Ibu akan berkesempatan untuk mendapatkan door prize senilai ratusan ribu rupiah. Jadi sekarang aku kasih waktu sekitar 3-5 menit untuk Bapak Ibu mengisi feedback form. Untuk link feedback form bisa dilihat di layar Bapak Ibu, dan juga sudah saya share di kolom chat. Salam ya. Oke, ini sudah ada sebentar sekitar 37 orang yang mengisi feedback form. Sambil menunggu yang masih mengisi, sebentar. Ya, mungkin saya ingin informasikan mengenai rules dari door prize ini. Jadi door prize ini nanti akan ada 3 pemenang, itu akan ada juara ketiga, akan mendapatkan saldo e-wallet, saldo OVO atau GoPay senilai Rp150.000. Untuk juara yang kedua akan mendapatkan Rp200.000, dan juara yang pertama akan mendapatkan Rp300. Namun, untuk yang menang ini datanya harus valid. Jadi Bapak Ibu untuk mengisi feedback form ini alamat emailnya yang terutama itu harus domain dari perusahaan dari Bapak Ibu atau institusi dari Bapak Ibu. Kemudian alamat kantor juga harus jelas. Ya itu aja rules-nya. Nanti ketika misalnya nama Bapak Ibu keluar nih di pemutaran dari undian itu, jadi dimohon untuk absen di kolom chat. Ketik aja hadir gitu. Nanti saya hitung sekitar 5 detik. Kalau misalnya lewat dari 5 detik, saya anggap hangus. Oke, saya nanti akan dibantu oleh rekan saya, Pak Denny. Masih dengan Pak Denny yang akan membantu saya untuk proses pengundian ini. Oke, sudah bisa dimulai kah Pak Denny untuk pengundiannya? Baik, sebentar. Saya coba siapkan. Saya coba share screen saya dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Belum. Mungkin lagi proses.
bagaimana? Apakah sekarang sudah terlihat screen saya? Sudah. Baik, Oke, ini kita akan undi sekarang. Ini sudah ada yang absen hadir aja nih, Pak Ardian. Belum keluar Pak namanya Pak, sabar Pak. Iya, ini Baik. udah ready nih Pak Denny. Oke, kita ini yang juara ketiga dulu deh yang juara akan ketiga mendapatkan dulu. 150.000. Baik, oke. Berdoa. 1, 2, 3. Pak Hairul Saifuddin. Pak Hairul Saifuddin. Coba nih, sepertinya dari UNS nih. Hadirkah? Oh, hadir cepet banget nih Pak Hairul. Oke, selamat Pak Hairul mendapatkan Rp150.000. Nanti saya infokan lebih lanjut ya Pak. Oke, next. Oke, next. Jadi jika yang muncul Pak Hairul lagi, berarti sudah tidak ini ya, sudah tidak eligible lagi ya? Iya, tidak eligible lagi. Kita undi lagi. 1, 2, 3. Siapakah? Bapak Sugianto. Bapak Sugianto. Pak Sugianto, saya hitung nih Pak dari 5. Oh iya, cepet banget nih kalau soal hadiah nih. Oke, congrats Pak Sugianto. Iya Pak, cukup sekali Pak hadirnya. Pak, cukup sekali Pak, ini sampai 3 kali loh. Oke, congrats Pak Sugianto. Next ke juara yang pertama. Mendapatkan berapa Ida? Hah? Rp200.000. 200.000, baik. Sekarang yang juara pertama ya? Ya. Oke, saya mulai dari sekarang. Saya dong. Bapak Suframono. Bapak Suframono. Pak Suframono tadi last minute Pak Suframono left nih. Apakah sekarang ada? Saya hitung sampai dari 5 ya Pak Suframono. 5, 4, 3, 2, 1. Sorry Pak Suframono, hangus. Oke, hangus. Masih ada kesempatan nih untuk yang lain untuk memenangkan juara 1. Oke, Pak Denny langsung aja Pak. Berarti diundi lagi ya? Ya. Baik. 3, 2, 1. Amin, semoga saya kata Dharma Rizka Aditya. Saya hitung sampai dari 5 ya, Pak Dharma. 5, 4, 3, 2, 1. Ini Pak Ardian ngebet banget nih Pak Ardian, semoga dapat nih. Hangus ya Pak Dharma. Kita ke next aja Pak Denny. Langsung aja Pak. Lanjut ya, hangus nih. Putar lagi ya? Iya, putar lagi. Oke. 3, 2, 1. Mungkin yang sekarang Pak Adianto Ardi. Atau yang lainnya. Iya, ini siapa nih? Nurul Sofiatun Zuhro. Saya hitung dari 5 ya. 5, 4, 3, 2. Oh, hadir Ibu Nurul. Selamat Ibu Nurul. Ibu Nurul, Pak Sugianto tadi sama Pak siapa? Siapa tadi satu lagi yang menang? Itu Pak Hairul. Selamat saya ucapkan. Nanti untuk pengiriman hadiahnya ini akan kami kirimkan 3 hari dari hari kerja ya, Bapak dan Ibu. Oke. Thank you Pak Denny udah dibantu. Oke, ini waktunya sudah sangat lewat nih, kan kita harusnya udah sampai jam 11.30, cuman karena memang tadi seru banget pembahasannya, saya ingin mengucapkan nih terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join, yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di sini. Saya ingin mengingatkan untuk jangan lupa follow akun sosial media kami di @pcmanid untuk Instagram,
Pasifik Cipta Mandiri untuk Facebook dan PCMan Indonesia untuk LinkedIn. Jangan lupa juga untuk subscribe official channel YouTube PCMan di PCMan ID. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara, kepada Pak Poni, Pak Denny, dan juga Mbak Medina. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, dan tentunya juga saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mengikuti sampai dengan akhir acara. Sampai jumpa di sesi webinar selanjutnya. Saya Khairul Musfida, pamit undur diri. Stay healthy and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang.